Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku generasi Z yang Allah jaga kehormatannya. Mari bicara jujur. Di era digital ini, hanya dengan satu klik, kita bisa mengakses konten dewasa, serial yang menormalisasi seks bebas, dan gaya pacaran tanpa komitmen. Namun, topik ini masih terasa tabu. Orang tua bingung, guru agama sering menghindar, dan seringkali kita sering menjadi jawaban sendiri dan jatuh pada sumber yang justru menjauhkan kita dari Islam. Mari kita pahami bagaimana Islam membimbing kita dalam seksualitas, pernikahan, dan hubungan relasi yang sehat. Pembahasan pertama kita pada pendidikan seksualitas Islam. Islam tidak pernah tabu dalam membahas seksualitas. Al-Quran menjelaskan haid, peribahasa, dan hubungan suami istri dalam bahasa yang jelas namun penuh adab. Konsep utamanya adalah ifa atau menjaga kehormatan. Bukan sekadar tidak melakukan, tapi memiliki kekuatan batin untuk menahan diri karena menyadari bahwa tubuh adalah amanah Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai pemuda, siapa yang mampu menikah, menikahlah. Itu lebih menunjukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang belum mampu, berpuasalah, karena puasa menjadi perisai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di era digital, kita perlu menjalani ta'aruf yang benar, bukan pacaran, perhayuan, dan berduaan, tapi proses saling mengenal dengan tujuan nikah dalam tingkat syariat, melibatkan keluarga. Memahami kesehatan reproduksi juga penting sebagai bagian dari menjaga amanah Allah. Kedua, membangun relasi yang setara dan adil. Warisan budaya patriarki yang sering disalahartikan sebagai ajaran Islam sering menjadi salah. Anggapan suami sebagai penguasa dan istri sebagai pelayan tidaklah benar. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, Dia ciptakan pasangan dari jenismu agar kamu tentram dan dijadikannya mawaddah dan cinta dan kasih sayang. Kata libas atau pakaian dalam surah Al-Baqarah ayat 187 menunjukkan hubungan yang saling melindungi dan menutup kekurangan. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik. Beliau membantu pekerjaan rumah, menjahit pakaian, dan bersikap lembut kepada sang istri. Pernikahan Islam ini adalah kemitraan, bukan dominasi. Suami adalah pimpinan yang melayani dan melindungi, bukan memerintah. Dan istri adalah mitra yang menghormati pendapat. Ketiga, resiliensi terhadap budaya populer. Kita hidup di zaman di mana budaya populer dengan mudah masuk ke gawe kita. Lagu dengan romantisme perselingkuhan, film yang menormalisasi seks bebas, dan serial yang menampilkan LGBT sebagai hal biasa. Resiliensi bukan berarti menutup diri, tapi kita memiliki filter. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36 yang artinya, jangan ikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Pendengaran, penglihatan, dan hatimu akan dimintai pertanggungjawaban. Tanyakan pada dirimu sendiri, setelah menonton film ini, apakah hati semakin dekat kepada Allah atau justru menjauh? Pilihlah konten-konten yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Dukung kreator muslim yang menyajikan konten berkualitas dan halal. Sebagai penutup, sahabatku, cinta adalah fitrah. Rasa tertarik adalah hal yang manusiawi. Islam tidak memusuhi cinta, tapi mengarahkannya ke jalan yang diridhoi Allah agar cinta tidak hanya indah di dunia, namun juga kekal di surga. Jangan biarkan rasa takut membuat kita buta. Belajarlah agama dari guru terpercaya, bacalah buku Islam tentang pernikahan, dan persiapkan diri secara mental, spiritual, serta finansial. Jika saat ini masih sendiri, jangan gelisah. Allah sedang mempersiapkan pasangan terbaik untukmu, sekaligus mempersiapkan menjadi versi terbaik dari dirimu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan yang menenangkan hati, pijuk mata, dan yang membawa kami bersama menuju surga-Mu. Amin. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.